Kita jumpa lagi dalam Fokus Christophirus. Fokus kita kali ini akan berkunjung ke beberapa keluarga dari Yayasan Christophirus yang juga terdampak banjir di awal tahun 2021 ini. Kita bersama-sama dengan keluarga Pak Hendri Cahyo di perumahan Pondok Mas. Selamat sore Pak Hendri. Terima kasih, meskipun banjir, rumah masih berantakan, menyempatkan diri untuk menemui Fokus Christophirus. Pak Hendri, sudah berapa lama Pak Hendri tinggal di perumahan ini, Pak? Saya tinggal di sini sudah cukup lama, Pak. Cukup lama ya? Pertama kali saya pindah di sini tahun 88. Wow, 88 ya, sudah di daerah ini. 88 sampai sekarang. Iya, iya. Nah, kurun waktu dari tahun 88 itu sampai sekarang sudah berapa kali kena banjir, Pak? Saya sudah mengalami banjir 2 kali ini, Pak. Oh, 2 kali Ya, ini. tapi yang pertama dulu tidak begitu parah seperti ini. Dia masuk, tapi tidak sampai seperti ini. Sudah 2 kali nih selama tinggal di sini. Oh, iya, iya, iya. Banjir datang memang tidak diundang, bencana itu melanda semua orang, tidak peduli dia orang takut akan Tuhan, dia orang yang jahat sekalipun, saat banjir datang, saat bencana datang, itu semua juga terkena. Nah, Pak Hendri, bagaimana Pak Hendri waktu menghadapi begitu air masuk rumah, lalu wah, itu mesti situasi yang tidak enak. Bisa diceritakan Pak kondisinya saat itu? Gini Pak, kalau banjir yang pertama memang sempat saya seperti bingung gitu ya, kenapa sampai banjir gitu. Tapi yang kedua ini ya sudah istilahnya sudah bablet ya. Jadi ya sudah kita hadapi aja. Cuma lebih tinggi memang ya. Oh, lebih tinggi ya. Cuman saya khawatirnya, waduh kalau sampai tinggi ini kan barangnya bisa rusak semua. Karena kita nggak bisa sempat evakuasi Pak ya. Kita nggak mengira sampai seperti itu karena terjadinya malam ya, fajar ke pagi jam berapa itu, jam 2 atau jam 3. Oh, dini hari Pak ya. Iya, jadi kita benahi apa yang bisa, ngungsi sebentar, maksudnya sampai ngungsi Pak. Ya, kan kemarin ngungsi di MG Street sampai 2 malam. Nah, waktu ngalami banjir itu Bapak tinggal dengan siapa saja di sini nih Pak? Yang kapan Pak? Yang dulu? Yang ini, banjir yang ini. Yang ini tinggal sama istri, sama anak saya, sama istrinya, sama cucu satu. Cucu ya? Yeah. Tadi cucu masih kecil. Yeah. Nah, itu kondisinya seperti apa? Itu ada cucu yang masih kecil. Ya, cucu sih tetap ya, cuman keluarnya itu waktu itu Pak, keluarnya yang repot kan. Termasuk digendong sama papanya. Saya juga rubiunya ya lumayan jauh juga sampai di Hasanuddin sana. Oh, tidak ada bantuan perahu karet atau apa? Perahu karetnya tidak ada, soalnya ada tapi dari saya sampai masuk sini. Daripada saya kelamaan, saya sejalan aja. Cuman ya cukup jauh, cukup rubiuk karena sampai 1 perut ya Pak. Oh, 1 pinggang ya, jadi hampir 70 meter. Iya, hampir 70 sentinan Pak ya. Tapi ya gimana lagi, daripada di sini sudah tinggal kalau teknis sudah langsung kita ke sana. Iya. Nah, waktu Bapak ngungsi lalu kemudian kembali itu mesti melihat barang-barang yang berantakan, lalu melihat rumah yang porak-poranda itu, rasa Bapak seperti apa? Iya, memang sempat kayak gini sampai gitu. Tapi ya gimana lagi, sudah ya kita tetap masuk, kita bersihkan sedikit. Sampai sekarang pun masih belum terselesaikan semua. Belum beres sampai sekarang Pak ya. Ya karena memang ya bagaimana sudah kita. Sempat enggak Bapak mikir gini, Tuhan aku ini setia loh Tuhan, aku ini beribadah taat loh Tuhan, tapi kenapa kok banjir? Sempat mikir gitu enggak Pak? Ya sebetulnya sempat juga Pak. Sempat juga ya. Memang Tuhan mungkin memberikan ujian ya. Bagaimana kalau saya kasih begini masih tetap setia enggak? Nah, tapi saya tetap ya sudah Bapak, kamu bersyukur aja lah, kita nikmati ya toh. Mungkin dengan jalan ini Tuhan akan berikan yang terbaik kehidupan kami. Sikap hati yang luar biasa. Pak Hendri dan keluarga menghadapi banjir, ya rumah porak-poranda, rumah tergenang air, ya punya satu sikap hati yang luar biasa. Tetap bersyukur. Kita semua di Indonesia ini menghadapi banyak hal
ya bencana di mana-mana, banjir, tanah longsor. Nah, Pak Hendri juga mengalami banjir. Nah, Bapak bisa sampaikan pesan-pesan untuk rekan-rekan saudara kita yang masih mungkin hari-hari ini masih tergenang rumahnya, masih mengalami banjir atau mungkin bencana yang lain. Bapak bisa sampaikan kepada mereka. Ya, mungkin bagi saudara-saudara lain yang mungkin saat ini masih rumahnya tergenang air atau gimana, janganlah berputus asa, tetap optimis bahwa Tuhan akan menolong dan akan berikan yang terbaik di dalam kehidupan kita semua. Karena janji Tuhan tidak akan membuat anak-anaknya tersyukur atau sampai tergeletak, tapi Tuhan akan menjadikan untuk mengangkat supaya kita bisa lebih baik asal kita tetap percaya, tetap dekat sama Tuhan, tetap melayani Tuhan, terutama bagi kita semua sebagai hamba-hambanya. Iya, luar biasa Pak Hendri yang memberikan dorongan kepada rekan-rekan semua yang mungkin hari-hari ini masih terdampak banjir, rumahnya masih tergenang, sampai kapan belum mengerti, tetap bersyukur dan tetap dekat dengan Tuhan. Pak Hendri, terima kasih sekali menyempatkan diri. Tadi sempat bersih-bersih dulu, ya nyingkir-nyingkir ke barang dulu, beres-beres dulu, supaya kita bisa bincang-bincang pada sore hari ini. Maaf kalau merepotkan. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk Fokus Christophorus. Tuhan berkati Pak Hendri. Ya, sama-sama, Tuhan berkati juga. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Selamat sore Pak Yong. Selamat sore Pak. Wah, menikmati alunan musik yang luar biasa. Ya, meskipun saya mendengar Pak Yong nih rumahnya kebanjiran, masih bisa memuji Tuhan Pak. Amin. Ya, semua anugerah Tuhan. Iya. Memang banjir kali ini sangat dahsyat ya Pak. Ya. Itu sampai seberapa parahnya itu di berita itu kok sungguh luar biasa tuh. Ya benar, selama saya tinggal di daerah sini baru kali ini yang terhebat ya. Maksud terhebat itu paling tinggi, karena kedalaman itu di jalan di depan saya itu sudah mencapai sekitar 70 cm Pak. Jadi artinya setengah meter lebih. Nah kemudian karena tempat saya agak tinggi sedikit, tetap masuk itu saya ukur kira-kira 45 cm ya. Hampir setengah meter begitu. Ya. Nah, tentunya kalau air masuk segitu juga ada barang-barang yang kerendam begitu tuh sempat menyelamatkan enggak, Pak? Nah, begini, ini ceritanya gini dulu nih. Kronologisnya kan saya bangun pagi, saya jam 3 bangun, saya mengerjakan banyak tugas begitu, termasuk maaf ya Pak, saya biasanya tuh kalau di kamar mandi belakang itu ada bak, itu biasanya saya kosongkan. Tapi kok ada suara begini, coba kamu isi, semua diisi, ember semua diisi air yang bening. Saya isi semua. Terus saya sampai cerita sama istri saya itu, sudah saya isi semua. Terus pukul 5:30 saya itu mulai mengerjakan tugas. Karena hari itu Sabtu saya biasa mengajar musik, dan tugas anak-anak saya karena menyerahkannya hari Jumat, jadi saya karena tidak bisa mengerjakan malam karena saya latihan, lalu pagi saya kerjakan. Nah, pukul 6 kurang 15 menit, itu berarti 5:45 ya, saya itu baru ngetik di laptop, begitu tiba-tiba kok ada yang dingin-dingin gitu. Saya lihat bawah,
kok kayak air dari galon atau aqua yang terbuang di situ, kena kaki saya. Terus saya lihat, tidak ada botol, tidak ada cangkir, kan hanya saya sendiri di ruang musik itu sedang mengerjakan. Lalu saya baru sadar, loh, ini air itu ternyata dari lantai menyumber, istilahnya. Hujan deras apa enggak itu? Itu hujannya agak berhenti waktu itu. Tapi saya berhenti. tahu bahwa jam itu hujan sangat deras ya, dan cukup lama. Tapi waktu saya ngetik itu hujan tidak terlalu tinggi sebetulnya. Tapi saya baru sadar, lah ini berarti banjir ini. Langsung saya teriak-teriak ke istri saya, anak saya semua bangun, kita evakuasi. Sebagai pemusik tentunya di rumah ada alat musik, ada hal-hal yang penting. Ada enggak yang terkena banjir alat-alat musiknya? Ya, puji Tuhan. Saya sempat evakuasi anak saya yang besar itu menolong banyak. Saya ada 2 elektronik keyboard, Pak. Kami angkat sampai di atas lemari itu ya, naik sampai, aduh 2, bagaimana ini? Lalu saya tidak terpikirkan bahwa banjir itu semakin meninggi. Saya pikir, oh ya ini bening, nggak apa-apa, hanya sekitar, saya pikir 10 cm lah, nggak apa-apa ya. Nah, saya ada piano di dalam ruangan musik itu, yang saya lihat sebetulnya aman, tapi lalu bertambah jam, menit gitu. Itu kan menit mungkin ya. Naik. Iya. Aduh, saya sudah tidak bisa menyelamatkan, Pak. Wah, apalagi piano seberat itu. Saya mau angkat, terus angkat ditaruh di mana juga. Itu nggak punya akal sudah ini. Karena pikiran sudah terpecahkan dengan istri. Papa, itu kulkas ya. Waduh, ya langsung kulkas diangkut, langsung ditaruh di atas kursi. Kemudian belakang itu. Kita sampai beberapa kali itu mesin cuci. Saya bilang, "Mah, ini tidak bisa nih, harus naik lagi, tambah lagi, tidak bisa lagi, Pak, angkut ke atas saja." Langsung kita buka semua instalasi, taruh di buk atas, dah aman. Nah, karena naik. Betul. Nah, jadi istilahnya saya ya agak sayang alat musik ini kena ke piano sekitar 45 cm tadi itu saya ukur ya. Itu catnya juga mengelupas semua, tapi puji Tuhan nggak rusak, Pak. Saya sempat mengeringkan dengan anak saya, walaupun pedalnya nggak bisa berfungsi. Saya buka-buka, akhirnya puji Tuhan nggak rusak parah lah, masih Tuhan tolong. Sempat enggak Pak Yong ini sebagai hamba Tuhan berpikir begini, aduh Tuhan, kok aku juga kena gitu, sempat mikir gitu enggak Pak? Ya, saya tuh berpikiran seperti ini, ya Tuhan, saya tiap hari ini kan melayani Tuhan, walaupun tidak di gereja. Itu sehari sebelum saya kebanjiran hari Jumat, terus saya melayani seseorang. Nah, kok saya hari Sabtunya kena masalah seperti ini? Terus saya mikir sampai, Tuhan, ini mau apa ya? Kurang apa aku melayani? Nah, kadang-kadang memang suara ada seperti itu Pak. Ya. Kurang apa? Gitu ya. Tapi Pak Filipus, ini yang saya dapat ketika saya jalan dengan istri saya mengunjungi banjir. Besoknya pagi-pagi mau lihat keadaannya, waduh, tambah tinggi. Wah, tidak bisa masuk ini. Waktu saya jalan, itu ada tetangga, saya tidak kenal. Itu siapapun, siapa ini? Wes, kok bersyukur saja. Propertimu itu ya nanti ya, yang rusak diganti sama Tuhan. Wah, saya langsung bilang, amin kok, kamsya. Saya aminin, walaupun sekarang belum tergantikan ya, tapi ini kan semacam doa ya, doanya dia, dan saya mengamini ini bagian dari iman, doa kami, keluarga kami. Tapi tentunya tidak terus kok menyalahkan Tuhan ya Pak ya. Enggak ya. Justru saya itu bersyukur masih tidak seperti yang lain mungkin yang setengah rumahnya tenggelam. Saya jam 2 siang hari itu saya berkeliling dengan anak saya namanya Evan. Tujuannya supaya mencari makanan hari itu. Ternyata kan itu aturan pemerintah hari itu. Tidak ada satupun betul. Aduh Pak, saya naik sepeda itu. Nah, itu yang ingin saya tanyakan, karena waktu di grup kan sempat kita saat lihat chattingan itu, kok unik itu, bisa diceritakan tuh seperti apa? Wah, ini yang jadi, kan hari itu memang di Jawa Tengah katanya ada aturan tidak boleh buka 2 hari di rumah saja. Sehingga semua toko warung benar-benar tutup. Nah, istri itu mengatakan, waduh Pak, ini
makanan sudah tinggal telur aja. Lalu saya dengan anak saya yang kedua ini inisiatif pergi, daerah saya nggak ada Pak. Lalu saya lebih ke utara sana, sampai ke daerah Tanah Mas begitu. Saya sambil jalan dengan sepeda itu, saya lewat trotoar Pak, karena sudah banjir semua. Dan saya lihat keluarga-keluarga itu, mereka keluar dari tempat itu. Saya tanya, Ci mau kemana? Kau mau kemana? Ya ngungsi tau gini mau apa? Pak, anjingnya digendong, bawa ransel, semua dibawa. Tuh mobil berjejer di jalan. Mereka motor sudah tidak berani jalan. Saya bilang, ikut saya aja, tidak berani. Nah, saya naik sepeda soalnya trotoar naik, trotoarnya itu kebak itu penuh. Saya naik ke atas lagi masih bisa. Nah, sambil lihat kanan kiri, lalu kita nyebrang ke daerah Telaga. Itu benar jadi telaga Pak, Telaga Mas. Kita jalan berdua naik sepeda, lihat kanan kiri. Wah, ini yang toko yang biasanya berdampingan itu loh Pak. Nggak ada yang buka Pak. Ya kalau ada yang A, ada yang I itu Pak. Nah itu nggak jual semua. Toko kecil pun nggak ada, toko besar apalagi. Warung. Akhirnya kita belok ke suatu tempat yang agak tinggi. Yuk, Van, lewat sini Van. Oh iya, ingat kita. Di situ kita biasa sama mama beli bolang-baling. Wah, ini jangan-jangan omnya atau tantenya jual. Karena agak tinggi ya? Agak tinggi di situ. Wah, semangat kita. Kita kayuh lebih cepat lagi. Terus, Pak, ada Pak itu Pak gerobaknya. Waduh, kita senangnya. Wah, ini kita bisa dapat makanan ini. Lalu saya ke sana. Saya lewat jalan yang samping karena itu agak banjir sedikit. Lalu saya naik ke trotoar. Saya bilang, Ci, omnya mana? Omnya masih di rumah lagi goreng. Oh, ya saya mau beli ini ya, bolang-balingnya ya, karena di situ ada plastik, tas kresek, ada bungkusan dua paket. Saya mau beli. Oh, nggak bisa kok. Ini sudah pesanan orang. Saya beli aja. Nggak bisa, sudah dibayar. Waduh, Ci, ini kami kelaparan ini bagaimana? Kami butuh makanan gini. Gini aja, beli yang lain. Adanya onter-onter. Aduh, piye ya, Van, gimana Van? Beli satu, beli dua Pak. Mau kita lapar kok. Beli dua, karena satu itu isinya banyak. Kita beli dua paket. Ya sudah, beli dua. Onter-onter. Dimakan. Istri saya, ini makanan apa kawat? Keras sekali. Ya dah, yang ada cuman ini mah. Gitu. Tapi tetap bersyukur loh. Tetap semangat. Ada untir-untir. Tetap kenyang gitu. Iya. Pak Yong, di rumah kan mesti banyak barang-barang nih. Mungkin ada enggak barang yang mungkin tidak mahal, tapi sangat berharga begitu yang dicari-cari atau mungkin malah hilang, itu ada enggak? Oh ya, ini yang justru saya tuh bersyukur di tengah banjir ini Pak. Justru bersyukur ya? Iya, saya tuh baru menemukan itu kemarin, waktu kita bongkar-bongkar itu gudang ya. Ternyata ada satu barang yang sangat berharga yang saya cari, karena itu saya pakai untuk beberapa hari ke depan. Itu saya mau mengajar musik. Buku itu tuh sudah jarang Pak di toko Pak. Untuk cari di Semarang mungkin sudah nggak ada. Sulit ya. Dan harus pesan mungkin di Jakarta karena barang itu barang impor. Tetapi barang itu murah sebetulnya. Apakah itu? Itu buku panduan cara belajar membaca not balok untuk menyanyi. Namanya Solfeggio. Nah itu karangannya Den Hauser ya. Nah rusak Pak covernya rusak, kemudian halaman 1-2 robek. Tapi saya bersyukur apa? Saya menemukan itu dalam waktu yang tepat. Justru malah saat banjir ya? Saat banjir saya sudah jemur dan sudah kering. Saya sudah foto, saya sudah kirim kepada ketua musiknya di STT itu. Saya bilang, Pak ini sudah ketemu Pak. Ya enggak apa-apa, ini dipakai aja begitu. Wah, ini apa namanya? Saya dapat gift dari Tuhan ya. Oh, ketemunya di situ buku itu. Itulah firman Tuhan. Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Di tengah-tengah bencana banjir, muncul lama nyari nggak ketemu, malah ketemu. Pak Yong nih, terima kasih sekali loh. Meskipun Pak Yong masih bersih-bersih rumah, beres-beres rumah, mau menerima tim Fokus Kristovirus. Nah, hari-hari ini meskipun tempat Pak Yong sudah kering nih, tapi masih juga banyak
daerah-daerah yang terdampak banjir. Mungkin Bapak bisa sampaikan sesuatu untuk rekan-rekan kita yang masih terdampak banjir. Iya, saya bukan orang yang super ya Pak, tetapi saya belajar bahwa apapun yang terjadi seperti lagu yang dinyanyikan tadi, waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Walaupun sedang menghadapi masalah, tapi kita punya semangat bahwa di sana ada terang karena kita dipimpin oleh Tuhan. Begitu Pak Filipus. Iya. Bagi rekan-rekan yang mungkin hari ini masih terdampak banjir, ingat ada terang Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang akan tiba pada waktunya. Karena waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Pemirsa Fokus Kristofirus, beberapa saat tadi kita sudah berjumpa dengan keluarga Pak Hendri dan juga Bapak Yuhong. Dan kesempatan ini kita bersyukur bisa berjumpa juga dengan keluarga Bapak Simon. Selamat malam Pak Simon, Bu Simon. Terima kasih menyediakan waktu untuk Fokus Kristofirus. Beberapa waktu lalu juga mengalami kebanjiran. Nah, Bapak Ibu Simon bisa mungkin ceritakan sejenak ya peristiwa itu seperti apa waktu banjir itu? Ya, kami kebanjiran meskipun tidak terlalu tinggi dalam rumah, tapi air mengenang. Dari pagi itu WA di lingkungan sudah bilang cepat harus siap untuk mengungsi. Iya, dari Pak RT, RW, teman-teman. Nah, saya juga sudah bilang sama istri, siapin koper untuk ngungsi, tetapi akhirnya kami tidak jadi ngungsi. Padahal itu banjir ya Pak ya? Memutuskan untuk tidak mengungsi, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain Bu? Ya, memang himbauan untuk siap sedia itu berhubung dikhawatirkan air laut itu yang dikatakan lebih tinggi dari daratan, itu bisa mengalir deras ke kompleks kami. Jadi kami sudah siapkan koper dan surat-surat penting untuk sewaktu-waktu dievakuasi. Tapi kami lihat kemudian kok air itu tengah hari itu sudah tidak naik lagi. Jadi segitu saja. Dan jam 3 sore Pak Simon tuh tanya, sekarang putuskan, sudah sore mau ngungsi enggak? Saya pikir-pikir, karena air tidak naik lagi, saya sudah periksa, kasur tidak ada yang basah, kamar mandi tetap bisa dipakai, air minum, bahan makanan semua masih cukup. Jadi saya putuskan untuk tidak mengungsi. Tetap tinggal di rumah. Tetap tinggal di rumah dengan harapan bisa ngecek apa-apa yang kena air bisa segera kami selamatkan ke atas, betul. supaya kerusakan itu tidak parah. Iya. Ya, begitu pertimbangan kami. Nah, tentunya waktu banjir ya, itu kalau kita mendengar di berita-berita begitu banjir itu kan listrik mesti langsung mati Pak. Nah, bagaimana dengan kondisi kita semakin malam semakin gelap Pak? Ya, lah itulah. Kan keputusan tidak ngungsi itu tidak dipersiapkan. Jadi tidak siap lilin, tidak bisa keluar beli. Nah, kebetulan itu ada senter yang dulu hampir saya buang. Karena sudah tidak bisa dipakai. Nah, ada baterai yang baru dibeli, saya coba ganti baterainya, menyala. Ya, berarti ada baterai kecil yang bisa dipakai dan ada beberapa lilin kecil, saya kira lumayan gitu lah. Cukup untuk penerangan Pak ya. Tetapi ternyata makin malam tuh makin gelap. Luar biasa gelapnya. Biasanya di jalan itu ya, ada lampu-lampu di jalan. Terus di ujung sana pos ronda ada lampu, tetangga-tetangga ada lampu, di rumah ada lampu. Tetapi ini sama sekali tidak ada lampu. Nah, saya lihat dari jendela, wah, gelapnya total itu. Di tengah kegelapan itu yang diperlukan ya satu hal Pak ya, terang ya Pak. Betul. Ya?
Ya, di tengah banjir lalu listrik mati, ya itu ada terang walaupun kecil itu sangat dibutuhkan. Betul Pak. Ya, ya. Ya di sekeliling rumah ini itu biasanya terang. Tapi waktu itu lampu jalan tidak ada, lampu pos satpam tidak ada, lampu-lampu tetangga tidak ada, bahkan lampu rumah ini tidak ada. Jadi gelap total. Ya, ya. Lah, kebetulan saya ingat waktu penciptaan itu, alam menciptakan dunia itu kosong dan belum berbentuk, gelap gulita. Lah, yang pertama diciptakan Allah itu terang. Yang paling penting untuk hidup kita di tengah kegelapan adalah terang. Lah, saya tuh lihat-lihat sana sini semuanya gelap, tapi akhirnya saya punya kesimpulan. Aku sudah punya terang. Oh, iya. Ya, itulah kesimpulan saya sudah punya terang di dunia yang gelap. Ya, di dunia kita hidup sekarang ini banyak orang-orang mengeluh gelap, ada COVID, ada resesi, ada gempa, ada longsor di rumah, sekitar rumah ini kita kebanjiran. Tapi saya sudah punya terang yang sejati. Dan terang yang saya miliki itu bukan cuma untuk hidup saja, tetapi melebihi daripada hidup ini. Oh, ya, ya. Jadi di balik kubur itu nanti saya sudah memiliki terang itu. Oh, ya. Terang yang menyelamatkan. Iya, terang itu saya yang punya adalah terang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oh, amin. Dia adalah terang saya yang sejati. Dari kecil saya sudah tahu saya punya terang. Kebutuhan utama setiap manusia adalah terang. Dan terang sejati itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur sekarang rumah Pak Simon, Bu Simon sudah bersih, ya bekas-bekas banjir juga sudah tidak terlihat. Tapi kita melihat berita di luar sana masih banyak tempat yang tergenang banjir, bukannya banjir, tanah longsor, ada banyak hal yang dialami yang terjadi di bumi ini, di Indonesia khususnya. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa sampaikan pesan untuk mereka, ya, rekan-rekan saudara kita yang masih terkena bencana ini. Ya, memang yang namanya bencana itu senantiasa mengagetkan ya. Hanya saya mau mengucap syukurnya itu karena walaupun saya juga mengalami bencana ini, tapi saya nggak tahu gimana nih, ada damai di hati, ada rasa tidak takut. Walaupun kami menyadari kami ini umur 70 loh Pak. Sudah 70 ya? Kami berdua itu tahun ini umur 70. Dan pembantu kami sudah 50 lebih umurnya juga. Jadi 3 orang tua di dalam satu rumah yang seperti ini. Ya. Tapi saya mengambil satu ketetapan bahwa dengan adanya Tuhan, saya itu tidak perlu terlalu memikirkan gimana. Pokoknya apa yang saya kerjakan. Kalau ketemu ini bisa diselamatkan, ya, barang ini selamatkan. Kalau yang sudah terlanjur basah, terlanjur rusak, ya sudah, ikhlaskan, relakan aja gitu. Jadi tidak sakit hati, tidak sampai sakit hati. Dan dengan begitu tenang, tidak kemerungsung, itu pikiran jadi malah terang. Apa dulu ya yang saya kerjakan, apa yang boleh ditinggalkan dulu. Jadi setahap-setahap itu rasanya kok lebih mudah melaluinya begitu. Dalam menghadapi banjir, menghadapi bencana dalam tanda petik dalam kehidupan Bapak Ibu Simon, beliau tetap tenang dan damai karena ada Tuhan yang
menolong. Bapak Ibu Simon, terima kasih telah menerima tim Fokus Kristovirus. Kiranya apa yang kita bicarakan ini dapat jadi berkat bagi pemirsa sekalian. Dalam menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, terutama dalam menghadapi bencana dalam hidup kita, tetap tenang, jangan takut, maka Tuhan sumber damai sejahtera itu akan melingkupi kehidupan kita. Percayalah, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sampai bertemu dalam Fokus Kristovirus berikutnya. Tuhan Yesus.